Dulu itu mungkin masih mata kuliah dasar-dasar, jadi masih cenderung gampang lah ya, masih hafalan jatuh. Sekarang kan rata-rata itu PJBL gitu. Nangis-nangis dikit gitu ya. Nangis-nangis dikit, tapi ya udah selesai juga tugas-tugas gue. Halo Depolers, kembali lagi bersama Ngopi Selik, ngobrol pintar seputar politik. Nah teman-teman, udah pas banget nih buat klik video ini. Jangan di skip, tonton sampai habis video ini. Karena video ini bakalan cocok dan relate banget nih buat teman-teman yang fresh from the oven ya, Icong ya. Maksudnya mungkin yang tamat SMA, tamat SMK, yang sederajat. Atau mungkin buat teman-teman maba, atau mungkin buat teman-teman yang masih sekolah. Penasaran nih bagaimana sih lika-liku, dinamika dan suka dukanya semester tengah, di mana di sini semester tengah dimasukkan dengan mahasiswa yang berada di semester tengah-tengah dari yang seharusnya, di mana S1 8 semester kan ya. Berarti sekarang antara semester 3, 4 atau 5. Nah, jadi teman-teman jangan di-skip ya videonya, tonton sampai habis karena banyak banget cerita yang bisa disampaikan oleh narasumber kita yang cantik jelita dan relate banget nih sama Depolers. Jadi sebelum kita masuk ke podcast kita, ngobrol pintar kita nih, Kak ya, boleh perkenalan diri dulu ke Depolers di luar sana yang sudah menantikan kakak yang cantik tentunya. Silakan Kak. Halo Depolers, kenalin nama gue Anissa Salihah, biasa dipanggil Ica atau kalau mau lebih akrabnya lagi itu bisa dipanggil Icong. Nah, gue ini dari angkatan 21. Oke, Icong ya, berarti gue manggilnya Icong. Nah, berarti lu sekarang di semester tengah bisa dikategorikan mahasiswa semester tengah ya, dari yang seharusnya 8 semester. Semoga kita 8 semester ya. Semoga ya nggak lebih ya. Ya, nih sesuai dengan topik kita pada episode kali ini, Cong. Gue mau tahu dulu nih, gimana sih perasaan lu yang tiba-tiba nih baru buka mata tuh pas maba ya, waktu kita diterima kayak buka mata tuh tiba-tiba udah semester 4 aja gitu kan, tengah-tengah gitu, kaget gitu loh, nggak terasa kita udah melewati semester 1, 2, 3 dan sekarang 4 bahkan udah selesai dan masuk ke semester 5. Otomatis kalau memang kita rezekinya tamat 8 semester, cuma tinggal 3 semester lagi loh Depolers, kita semoga lulus ya, amin. Gimana perasaan lu yang tiba-tiba udah buka mata udah semester 4, semester 5 gitu, gimana? Kalau perasaan gue sendiri tuh seneng ya, cuman kayaknya kok rada kecepetan gitu loh sebenarnya. Kecepatan maksudnya tuh gimana? Kayak tiba-tiba gue udah semester 4 aja gitu, padahal baru kemarin gue maba bakti online gitu kan, pakai baju putih hitam gitu kan, meskipun sekarang putih hitam, bedanya kalau sekarang ujian ya. Iya. Jadi tiba-tiba udah semester 4 mau semester 5 gitu ya. Terus apa sih yang membedakan yang paling mendasar perasaan lu sekarang semester 4 dan menuju semester 5 dengan lu waktu semester 1 atau semester 2? Apa yang perbedaan yang paling lu terasa gitu? Kalau perbedaannya ya, kalau menurut gue dari mata kuliah itu sekarang itu jauh lebih berat ya dibanding semester 1, 2, atau 3. Kalau semester dulu itu kita masih bisa nongki lah gitu, meskipun sekarang masih bisa nongki juga ya, disempet-sempetin ya. Kalau dulu selalu sempet. Jadi emang dulu kenapa mata kuliahnya ya, Cong? Dulu itu mungkin masih mata kuliah dasar-dasar, jadi masih cenderung gampang lah ya, masih hafalan jatuhnya. Kalau sekarang kan rata-rata itu PJBL gitu. Jadi di mana PJBL itu project based learning ya, di mana kita dituntut untuk melakukan sebuah proyek yang berasal dari kita sendiri, kita yang mencari tentang proyek itu ya, Cong ya. Ibaratnya kayak praktik lah ya, Cong ya. Di semester 4 ini banyak ya berarti, Cong. Berarti mata kuliah dulu tuh mungkin memang mata kuliah dasar yang sebagaimana kita diperkenalkan dengan jurusan kita gitu ya. Dan sekarang barulah di semester tengah ini kita dimasukkan dengan mata kuliah yang lebih mendalam. Seperti apa tuh, Cong? Misalnya semester 4 itu kita di ilmu politik tuh udah masuk mata kuliah metode penelitian, misalnya kayak kuantitatif atau mata kuliah kualitatif gitu. Nah, terus selain itu kita juga ada mata kuliah kayak perempuan dan politik. Di situ kita bakalan ada pengabdian nantinya gitu. Dan masih banyak lagi lah, rata-rata mata kuliah sekarang tuh BJBL.
bisa dalam bentuk jurnal juga, nggak harus praktek keluar lapangan kok. Nah, mungkin itu ya yang perbedaan yang paling mendasar ya, Cong, Iya, dari itu semester beda 1 banget. sampai semester 4. Terus gimana lu menghadapinya, menjalani mata kuliah mungkin semester itu semakin berat gitu. Gimana lu menjalaninya dan menyikapinya gitu? Gue ngejalaninya. Kalau gue ngejalaninnya itu nangis-nangis dikit gitu ya. Nangis-nangis dikit, tapi ya udah selesai juga tugas-tugas gue. Ya, dijalani ya. Dijalanin aja. Nggak hanya dikeluhkan ya, Nggak tapi hanya dikerjakan. dikeluhkan. Ngeluh tetap jalan. Iya, ngeluh tetap jalan. Tetap jalan ngeluh itu. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati Mengkhianati hasil. Jadi buat teman-teman tuh mungkin ya wajar lah ya semester 4 dan 5, 6, 7 tuh 8 mungkin skripsi nanti itu semakin berat. Iya. Tapi itu tuh buat masa depan kita. Iya, buat masa depan kita. Kita dilatih bagaimana untuk kerja praktek lapangan, kita dilatih untuk penelitian mungkin, diajarkan oleh Bapak Ibu dosennya. Jadi memang Iya. untuk kita sendiri ya. Jadi nggak ngeluh ya, Cong ya? Enggak sih, ngeluh-ngeluh tapi dikerjain. Soalnya menyenangkan juga kan. Iya, Kita ada praktek lapangan, pengalaman, berinteraksi langsung sama masyarakat. Nah, ya itu sih. Jadi nggak hanya materi-materi aja, teori-teori Iya, aja. nggak tapi- bosen lah Ya, jatuhnya. setuju sih kalau itu. Setuju sih kalau itu. Jadi selain mata kuliah ada lagi nggak hal yang paling beda dari semester 1 sampai semester 4? Paling beda, mungkin apa ya? Kesibukan. Terus jam tidur itu beda banget. Jam tidur. Jam tidur. Mungkin ya jam tidur tuh. Jam tidur itu beda banget. Dapat tidur siang itu sebuah kayak keberuntungan. Achievement banget dapat tidur siang itu. Iya, tapi karena guru aku waktu SMA tuh pernah cerita loh, yang membedakan mahasiswa dengan siswa itu adalah jam tidur. Karena Iya, jam mahasiswa tidurnya. itu tidurnya tuh jam 1, jam 2, jam 3. Tapi bukan begadang, bukan hal-hal yang Iya. nggak menguntungkan ya. Tapi memang kita sebagai mahasiswa dituntut untuk aktif dan juga melakukan lebih aktif lagi lah istilahnya, Iya, lebih Cong, ya. aktif lagi. Terus, nah oke. Mungkin itu hal-hal yang berbeda dengan semester 1 dengan semester tengah yang sekarang lu rasain sekarang gitu kan. Nah, kan ibaratnya nih kita kan melakukan sebuah perjalanan dari semester 1 ke semester 8. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah mulai setengah dari yang Iya. seharusnya. Dari yang seharusnya setengah ya. Udah masuk ke 5. Pasti ada problem yang ditemukan ya di tengah-tengah perjuangan kita, di perjalanan kita tuh pasti ada problem yang kita temukan. Iya. Nah, sejauh ini apa problem yang terbesar yang lo hadapi sekarang dan mungkin ada problem-problem lainnya yang menyertakan itu gitu apa? Iya, Cong. Problem terbesar ya. Mungkin karena sekarang kita udah banyak yang PJBL ya, yang project-project kayak gitu, mungkin kayak kita tuh harus bisa bagi waktu gitu loh untuk mengerjakan kuliah materi itu tetap jalan gitu. Tapi kita juga tetap harus turun lapangan untuk mengerjakan proyek kita gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nggak bagi waktu gitu, kita bisa keteteran. Itu sih salah satu problemnya juga gitu. Kita harus bisa bagi waktu gitu. Dan gue awal-awalnya itu cukup kesulitan untuk gue ngebagi waktunya. Cuman lambat laun kita bakalan terbiasa juga gitu. Dan juga manajemen waktu itu berarti penting banget ya di semester Penting sekarang banget tuh. semester 4 Karena ini. kalau nggak pandai memanage waktu ya kita juga yang kesusahan Iya, kan. kita juga yang susah jadinya. Jadi buat teman-teman di luar sana, nah itulah kira-kira gambaran kita di semester 4 tuh memang mata kuliah yang berat, ada praktiknya tapi juga ada teorinya, ada materinya. Iya. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa membagi waktu ya, Cong ya, Iya, biar bagi semuanya waktu. itu nggak terlepas, semuanya tetap jalan dan kita juga dapat nilai yang maksimal ya, Kalau Cong kita ya. bagi waktu juga bisa lah dikit-dikit nongki gitu loh, biar buat healing gitu. Cuman bukan berarti tugas kita nggak jalan, kita tetap harus bikin tugas karena itu kewajiban kita juga. Ya, kewajiban kita sebagai mahasiswa. Nah, gitu ya. Nah, oke, itu mungkin ada problem lain nggak? Selain tugas mungkin dari lu pribadi atau masalah lu pribadi di semester 4 yang tiba-tiba ada di semester 1 tuh nggak ada gitu. Mungkin homesick sih. Homesick. Homesick sih, karena kita susah pulang ya gitu. Bukan berarti kita nggak bisa pulang, tapi ada hal yang harus lebih kita kedepankan gitu ya. Misalkan mengerjakan proyek-proyek kita, karena itu untuk kebaikan kita juga gitu loh. Ya, berarti memang ya mungkin intensitas kita buat pulang kampung tuh ya mungkin dulu Iya. semester 1
tuh kita Sering, bisa gitu satu kan. bulan 2 kali, mungkin atau 3 kali sebulan, atau mungkin 1 kali seminggu kita pulang. Iya. Nah di semester 4 nih atau 5 semester 6 mungkin jam waktu kita pulang kampung tuh dialihkan menjadi project kita ya, Iya, kuliah kita kita turun alihkan. lapangan mungkin. Cuman nggak apa-apa, itu demi masa depan kita Demi masa ya. depan kita juga, Nggak biar apa. cepet lulus. Biar Katanya cepet lulus. semester 8 lulus. Amin. Oke, itu mungkin tadi problem yang lo temukan ya di Iya. semester 4 gini gitu. Nah, terus pasti tiba-tiba ada nggak sih hal-hal negatif yang menggoyahkan semangat lu tuh di semester 4 untuk perkuliahan ini? Misalnya kayak tiba-tiba lu tuh putus semangat, patah semangat kuliah, tiba-tiba di semester tengah ini mungkin karena aduh ternyata gue nggak sanggup lagi nih buat lanjut sampai semester 8 gitu. Ada nggak hal-hal yang membuat lu tuh patah semangat buat kuliah di semester tengah ini gitu? Awalnya ada nih, jadi gue Boleh punya cerita ya? cerita nih, nggak apa-apa ya, cerita pribadi boleh. ya. Nah jadi tuh kita kan yang kayak gue bilang tadi ya di Polers, jadi kan kita kan ada mata kuliah metode penelitian gitu. Nah jadi salah satu mata kuliah metode penelitian itu kita tuh individu, jadi kita ngerjainnya itu emang sendiri gitu kan. Jadi pas itu laptop gue rusak, HP gue hilang. Oh, kayaknya berat jadi banget masalah itu hidup. berat banget masalah hidupnya gitu. Karena kita kan harus ngejalanin proposal itu terus kan, karena kan kita tuh punya deadline gitu. Sedangkan laptop dan HP gue hilang gitu. Di situ sih gue sempet patah semangat banget, malah revisian banyak banget pas itu kan gitu. Jadi ya kalau kita tetap semangat gitu kan, ya pasti ada jalannya juga. Buktinya gue sekarang alhamdulillah. Berarti udah selesai kan sekarang penelitian mata kuliahnya? Udah selesai dong. Nah, jadi mungkin lumayan itu memuaskan juga lah. itu buat pelajaran buat teman-teman The Polers di luar sana yang mungkin jangan gentar dengan masalah yang kita hadapi. Ini buktinya kakak ini dengan masalah laptopnya hilang, laptopnya rusak, HP-nya hilang. Namun mata kuliahnya juga cukup berat, tapi karena memang semangat kita yang di dalam itu ya demi masa depan kita yang cerah, kakak ini juga bisa melewati itu semua gitu. Sampai pada saat sekarang ini kakak ini udah selesai ya berarti Udah ya. selesai. Terus gimana cara lu kemarin tuh lewatin hal itu? Cara gue nih, Ya. HP gue adalah ditolong sama abang gue kan. Nah kalau laptop gue terpaksa karena kayaknya rusak kayak itu beneran cukup parah ya. Kalau gue mau nungguin laptop gue bener ya lama nantinya kan. Nah jadi gue pas itu minjem laptop teman gue. Jadi gue nunggu teman gue selesai bikin tugasnya, baru gue bikin tugas juga. Itu sih cara gue kemarin. Memang itu salut banget sih sama kakak narasumber kita yang satu ini ya. Karena bukan berarti kita nggak ada laptop kita nggak ngerjain tugas. No, that is a big no. Karena kita harus berpikir bagaimana caranya dengan masalah kita, namun kewajiban kita juga tetap jalan gitu ya. Benar. Jadi teman-teman di luar sana kalau ada masalah sedikit aja atau masalah ya yang mungkin menurut teman-teman itu tuh besar, tapi jangan jadikan itu buat penghalang teman-teman buat meraih cita-cita, meraih impian, kuliah di jurusan yang teman-teman impikan. Jangan ya, Cong ya. Jangan. Oke, nah itu mungkin terkait dengan dukanya di semester tengah ini, Cong. Tapi kan juga ada sukanya kan, Cong? Sukanya ada juga dong. Apa coba ceritakan ke The Polers, apa sih suka dan bahagianya di semester 4 ini? Mungkin yang semester lalu itu belum ada, tapi sekarang ada. Oke, sukanya nih ya. Gue itu kan punya beberapa teman akrab gitu. Nah, semenjak ada PJBL ini kan kita bikin kelompok-kelompok baru gitu. Nah, sukanya gue jadi bisa deket juga sama orang lain di luar teman-teman akrab gue sebelumnya gitu. Kayak misalnya, gue tuh ada salah satu kelompok yang isinya itu cewek semua gitu. Jadi kayak kita tuh ngerjain tugasnya itu bisa nginep bareng, ketawa-ketawa bareng. Itu asik banget sih menurut gue. Sambil begadang-begadang bareng, gibah malahan. Itu yang paling asik sih sebenarnya. Bumbu gitu. gibah ya. Bumbunya gibah gitu kan. Terus apa lagi ya sukanya? Mungkin gue jadi tahu gitu gimana cara public speaking gue jadi lebih bagus gitu loh dibanding sebelumnya yang gue masih belepotan gitu. Sekarang udah lumayan lah gitu kan. Terus apa lagi ya? Karena gue juga orangnya suka ke lapangan ya, jadi gue cukup apa tuh namanya
suka lah seneng lah sama PJBL dengan ini. hal-hal yang berbau outdoor gitu outdoor gitu. Jadi ya meskipun capek ya Kak ya, panas-panasan gitu kan, pergi ke bawah gitu. Misalnya gue tuh kemarin lapangannya itu ke Polres sama Kejaksaan gitu. Itu kan jauh ya gitu. Keren ya, Kejaksaan. Cuman ya asik sih. Jadi kita tahulah gimana cara kita ngelobi lembaga-lembaga itu biar mau kita wawancara untuk tugas gitu misalnya. Jadi nggak hanya dukanya aja nggak hanya dukanya, asik kok. Asik. Ada juga hal-hal lainnya yang membuat kita bahagia, senang, impact buat kita itu ada banyak. Kayak mungkin intinya itu pengalaman kita terjun lapangan itu ya, kuliah lapangan itu. Kita tidak tahu loh bagaimana kondisi lapangan pada saat itu. Banyak mungkin hal-hal di luar dugaan kita saat kita kuliah lapangan. Nah, itulah dia bagaimana kita tuh menghadapi hal tersebut, berpikir kritis, memecahkan masalah dan juga work team. Nah, mungkin itulah tadi yang didapatkan oleh Kak Icong ya selama kuliah PJBL, dan itu termasuk sukanya ya, Cong. Termasuk sukanya sih kalau kata gue. Oke, Cong, mungkin tadi udah dapat ya, dukanya udah dan sukanya udah. Dimana hal itu memang demi masa depan kita, demi cerahnya impian kita, kita bisa sukses, bisa membahagiakan orang tua. Memang tidak ada proses itu yang senang ya, karena kita proses itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, tapi hal itu tidak luput dari doa dan tawakal dan juga usaha ikhtiar gitu. Oke, Cong, mungkin terakhir buat penutup episode kita pada kali ini, Cong, boleh kasih closing statement buat Depolers di luar sana yang maba mungkin baru masuk dunia perkuliahan atau baru tamat atau mungkin masih kuliah yang pengen tahu gimana sih mahasiswa di semester tengah itu, gimana perjuangannya, pengorbanannya, perjalanannya. Boleh kasih closing statement untuk mengubah pandangan dan mindset teman-teman di luar sana, Cong. Oke, buat para maba yang masih semester 1, semester 2, jangan takut buat ada di semester tengah kayak sekarang ini. Berat mungkin emang berat gitu, nggak apa-apa kok sambil ngeluh, cuman dikerjain, itu kuncinya. Terus manajemen waktunya. Terus satu lagi untuk mahasiswa baru di luar sana gitu, atau yang masih SMA baru lulus gitu, ya udah nggak apa-apa, pilih aja ilmu politik, asik kok. Wah, jadi nggak berat kan? Nggak berat dong. Asik banget. Kita banyak relasi loh di birokrasi, di lembaga-lembaga, di ilmu politik ini. Banyak banget relasi yang kita dapatkan ya. Jadi kata Kak Icong nih teman-teman Depolers, jangan hanya mengeluh, jangan takut di semester tengah. Hadapi, ngeluh boleh, tapi harus dihadapi. Kewajiban kita sebagai mahasiswa ya, Icong ya. Ada lagi, Cong, terakhir buat teman-teman Depolers atau cukup? Untuk para maba-maba, semangat. Jangan putus asa pokoknya, oke? Ya, itu juga tadi dapat pelajaran dari ceritanya Kak Icong. Kalau ada masalah tuh jangan gentar ya, Kak ya. Jangan langsung putus semangat, harus dihadapi dan carilah solusi dari permasalahan kita ya, Kak ya. Oke, terima kasih Kak Icong atas pandangannya, ceritanya yang dapat kita ambil pelajarannya, dapat kita ambil hikmahnya, dan juga kita juga dapat tahu ya gimana gambaran dari mahasiswa semester tengah di salah satu jurusan di Universitas Andalas ini. Dan kita nggak boleh takut, harus dihadapi dengan senyuman. Oke, Cong, terima kasih ya Kak ya udah mau jadi narasumber di podcast kali ini. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau mungkin teman-teman juga bisa follow Instagramnya Departemen Ilmu Politik atau podcast politik _UNAN. Dan juga buat teman-teman yang ingin mengasih masukan, saran, ide-ide atau masukan topik selanjutnya untuk episode kita, silahkan di komen atau di DM langsung di podcast politik _UNAN. Oke, terima kasih ya. See you dulu dong, Kak. See you.